Ini ada beberapa pesulap kan yang sampai fatal akibatnya dari kegagalan. Contohnya cedera mungkin. Bahkan ada yang kepotong lehernya. Wah, beneran bang? Beneran. Istrinya sendiri waktu itu. Assalamualaikum, Bongkar Family. Ketemu lagi dengan saya Kim Pratama. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang di luar logik atau sesuatu yang memang pada dunia awam itu terkesan seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Betul. Tapi sebenarnya real adanya, Setuju. yaitu dunia sulap. Dan kali ini di samping saya udah ada Bang Andri Gestavero. Betul sekali. Ya. Gimana kabarnya Bang? Sangat baik. Lebih baik lagi karena saya nongol di channel kalian sekarang. Iya, Gimana? Kita ngomongin apa sekarang? Ngomongin cara buat martabak telur yang enak atau gimana? Tentunya bukan. Kalau itu martabaknya nanti. Tapi untuk ini permulaannya nih Bang. Iya. Kira-kira aktivitas kesehariannya nih. Aktivitas keseharian dulu nih. Ngapain aja nih sehari-hari? Saya punya dua dunia ya. Kita nggak usah bahas dunia yang lain lah ya. Jadi kita bahas ini aja. Jadi Iya. saya sangat mencintai dunia sulap dari sejak saya SD. Oke. Dan jadi perform pertama juga udah lumayan lama sih. Perform manggung yang pertama tuh udah lumayan lama sih. Manggung yang pertama mungkin ada sekitar 450 tahun yang lalu lah. Sebelum Masehi. Makin mundur. Enggak. Iya. Nah, ini kampus Setia ini, kampus biru ini adalah salah satu tempat saya perform pertama dulu. Dulu tahun 2007 kalau nggak salah saya perform di sini. 2007. Sebelumnya di ASI waktu itu sekitar 2006. Udah gitu ya. Kadang-kadang juga di Close Up Magic di beberapa kafe di Bima lah pokoknya. Kalau ini untuk permulaannya berarti 2007 itu Kahanda Manggungnya. manggungnya udah kelas berapa itu, SD, SMP, atau SMA? Nah, 2007. 2007. Tuh udah tamat. 3 tahun setelah tamat SMA. Oh, 3 tahun setelah tamat berarti udah tamat SMA. Ketahuan umur saya berapa. Enggak masih awet muda kok. Aman. Gitu. Dan salah satu tujuan hidup saya juga sebenarnya untuk membuktikan kalau sulap itu nggak kalah dengan entertainment lainnya. Dan ya sulap itu sebenarnya membawa, gimana caranya seorang pesulap itu membawa audiensnya atau spektatornya ke dunia yang lain lah dalam tanda kutip. Jadi pengalaman baru yang nggak pernah mereka alamin di kehidupan sehari-hari. Seperti itu intinya sulap. Dan nanti mungkin bisa dikasih waktu ya sekitar 5 menit untuk perform singkat. Oke. Dengan senang hati nanti setelah ngobrol. Jadi ini ngomongin soal dunia sulap nih Kak. Kan ini secara sepengetahuannya Kim. Yeah. Kim telah searching dan menggoogling. Itu sih paling aman. Karena dunia sulap atau ilmu sulap itu salah satu seni atau ilmu yang paling susah untuk dipelajari. Gimana sih menurut? Gimana baiknya aja deh. Oh, sesimpel itu. Tergantung ya, tergantung alirannya. Kalau misalnya sleight of hand atau kecepatan tangan, dia susahnya dilatih kecepatan tangan. Tapi kalau misalnya aliran mentalism tuh nggak ada sama sekali kecepatan tangan. Karena di situ permainannya
gimana mengontrol kata-kata mempengaruhi pikiran orang dan sebagainya. Jadi kalau kita misalnya bilang kayak gitu ya relatif, tergantung alirannya apa. Oh ya, Kalau mentalisme nggak ada kecepatan tangan sama sekali. Ya begitulah. ya, Relatif. kalau berarti ilmu-ilmu ada lagi pembagian dari ilmu-ilmu lagi, cabang-cabangnya lagi berarti ya Kak Andri. Banyak. Jadi ini kan Kak Andri ini apa namanya? Disiplin ilmu sulapnya ini apa dulu nih Kak? Mentalism atau ilusi? Bisa disebut gimana? Kayaknya saya masih galau ini ya, masih belum bisa menentukan aliran apa. Tapi saya tertarik sama mentalism karena mentalism itu ilmiah sekali. Unsur psikologinya kental sekali di situ. Jadi kita harus tahu banyak tentang psikologi. Psikologi ya, bukan psikomo. Apa itu psikomo? Ya, zamannya beda kita ya. Udahlah, lupakan kalau gitu. Ya. Tapi menarik loh dia nih. Tadi katanya ini dunia yang di luar logika. Nah, ini menarik. Boleh saya bahas sedikit? Bisa. Malah lebih bagus. Jadi gini. Kalau misalnya kita mikirnya sejenak aja atau sedikit aja, kita analisa sedikit tentang dunia sulap, kita akan menyatakan itu tidak logis. Benar Bang. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar menganalisa itu, kita akan mengaku itu sangat-sangat logis loh di situ. Karena banyak sekali disiplin ilmu di situ, ada psikologinya, ada teatrikalnya juga, ada seni-seni lainnya juga, aliran ilusi apalagi. Kalau misalnya aliran ilusi itu sangat banyak sekali seninya. Di situ ada pantomim juga kadang-kadang dicampur, ada dance, koreo, ada musik dan lain sebagainya. Gitulah aliran ilusi itu paling bagus. Nanti lihat aja kalau misalnya penasaran, Raja Ilusi Dunia tuh David Copperfield, nonton aja. Itu seni banget itu. Rajanya dari aliran ilusi. Jadi ini kan tadi sulap adalah ilmu yang paling seni atau ilmu yang paling susah nih. Saya potong dikit. Tambahan dikit. Ini yang barusan ini ngomong. Seni atau sulap itu seni panggung yang paling tertua di dunia. Sebelum muncul seni panggung lainnya. Jadi ya kalau di negara-negara lain kayak di benua Eropa, Amerika, sulapnya sangat-sangat maju di sana. Sayangnya Indonesia ketinggalan, dan ini kayaknya tugas saya nih untuk bikin viewers jadi sangat-sangat suka lah dengan dunia sulap. Sangat tertarik. Jadi ya itu seperti itu. Tadi lanjutin gimana? Enggak sama seperti yang abang tadi. Saya mau ini sekedar benar atau enggak sih bahwa ilmu sulap itu ilmu yang paling udah lama sekali atau bisa dikatakan pertama kali seni atau ilmu di bidang itu, tapi udah dijawab. Dan ini ngomong-ngomong berbicara sulap, kan untuk kalangan awam nih Bang, banyak masih yang meragukan atau tidak mempercayai tentang aksi-aksi yang ketika perform yang dilakukan oleh pesulap tuh katanya ini kayak ada dibantu sama jin nih. Jini Jin dan Jun dan lain sebagainya, masih menganggap hal-hal yang seperti itu ada sangkut paut dengan hal mistik. Gimana itu Bang pendapatnya? Orang-orang yang bilang kayak gitu bisa dibilang mereka sangat ketinggalan zaman. Tahu kenapa? Karena sebenarnya udah terjawab sejak abad ke-14. Di situ ada pakar matematika dan psikologi William Ockham namanya. Dia mencetuskan sebuah teori hukum namanya Occam-Razor Principle, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Jika sebuah fenomena itu terjadi dan fenomena itu memiliki banyak versi penjelasan, maka pikiran manusia cenderung akan memilih penjelasan yang paling gampang, paling sensasional dan berbau gaib. Itu refleks. Mereka bakal mikir seperti itu dibanding penjelasan yang ilmiah yang berdasarkan bukti nyata yang melalui proses analisa dan sebagainya. Males mereka. Jadi cara gampangnya aja pakai jin seperti itu. Dan itu udah terjawab abad 14 sebenarnya. Udah lama dijawab, tapi memang orang masih tidak mengetahui akan hal itu. Tapi jujur aja kalau beberapa permainan sih jujur aja ya yang sangat-sangat mustahil kayak jarak jauh lah atau apa yang secara massal, saya akui saya harus
pakai jin. Beneran nih bang? Iya serius. Serius loh, masa kangen band? Udah bubar semua ya kayaknya. Iya. Iya serius. Sip. Kalau permainan tertentu ya, yang tingkat kesulitannya. Contohnya sekarang juga saya kalau misalnya main sulap sekarang saya pakai jeans. Jin apa tuh? Ini jeans kan? Oh, celana jeans. Celana jeans maksudnya. Kan bener pakai jeans. Iya betul. Kadang-kadang pakai sarung. Aduh, sampai nggak nyadar. Nice bang, jawabannya. Ngapain tunggu nice hari ini aja? Nice, bagus maksudnya. Oh, Nice. Ya, gimana? Ya, Mau nanya jadi apa lagi? itu. Mau nanya apa lagi? Satu pertanyaan 50.000 ya? Oh, oke. Nanti dicicil ya bang ya. Oh, iya. Jadi itu terkait masalah ini bang, kan dalam seni sulap itu kita udah, kalau Kim sendiri pribadi kan pernah nonton beberapa aksi atau show yang via televisi, via YouTube kan. Pesulap-pesulap kan terkadang ada beberapa show yang berhasil, ada beberapa juga yang tidak berhasil nih kan. Dan ini pengalaman abang tersendiri, abang Andri tersendiri ini selama berkarir di dunia sulap, ada pernah nggak ketika mengutarakan performnya tapi nggak berhasil? Jujur pernah. Karena gini ya, sulap itu kan pakai trik, semuanya pakai trik. Trik itu kelemahannya. Jadi perjuangan di mana seorang pesulap tuh perjuangannya adalah menampilkan sesuatu yang punya kelemahan, punya trik, tapi seolah-olah nggak ada triknya. Itu perjuangan di situ. Dan kami sebagai magician sih gampang, ada plan B-nya. Kalau plan A-nya salah, ada plan B-nya. Jadi tetap di mata penonton tetap bagus. Jadi seolah-olah itu bukan plan B, seolah-olah beneran aksi saya. Masih sinkron dengan misalnya seandainya di tengah jalan. Iya. Gampangnya sih the power of ngeles lah. Iya, pintar-pintar ngeles aja. Plan B. Berarti udah beberapa persiapan berarti ya bang. Ketika sebelum show ini saya mau main ini nih hari ini. Berarti udah ada, ketika ini gagal ada plan B, plan C, plan D. Sampai plan B aja Oh, nggak usah banyak-banyak. Terlalu lebay juga. Oke. Kan kadang bang, ini ada beberapa pesulap kan yang sampai fatal akibatnya dari kegagalan. Contohnya cedera mungkin. Bahkan ada yang kepotong lehernya. Wah, beneran bang? Beneran. Istrinya sendiri waktu itu. Ada sih. Siapa itu bang? Kesalahan peralatan kali ya. Ya begitulah. Memang resiko sih kalau terutama mainnya aliran escape itu resikonya tinggi. Escape, bahkan ada salah satu pesulap juga kan dulu adalah kasusnya kan hampir nyawa terenggut yang Indonesia kan. Escape itu resikonya tinggi, udah gitu ilusi juga tinggi. Kalau mentalism paling kalau gagal resikonya malu aja kan. Ya. Kayak garing gitu. Dan mentalism tuh paling susah untuk presentasinya. Bagaimana cara meramu secara verbal ya. Public speakingnya tuh susah. Aliran mentalism. Berat. Kekuatannya di kata-kata. Kata-kata. Gitu. Ini nih bang. Apa? Karena kalau ini sesuai dengan perkembangan zaman nih bang, dari tahun ke tahun. Oke, menarik nih. Banyak sekali pesulap-pesulap yang muncul khususnya di Indonesia. Kita nggak ngomongin dunia dulu lah, khususnya Indonesia dulu. Banyak yang muncul terus nggak lama kemudian hilang lagi. Ini bisa saya simpulkan bang, bahwa Indonesia ini adalah termasuk kategori wilayah yang memang kalau untuk seni-seni pesulap itu, seni-seni magic khususnya itu tidak terlalu diminati dalam tanda kutip. Mungkin itu sih menurut pendapatnya Kim aja nih bang. Kira-kira menurut pendapat abang tersendiri gimana sih dengan fenomena-fenomena itu? Boleh saya sebutin nama pesulap lain nggak ya? Tapi ini dalam rangka kebaikan. Ya bisa. Kebaikan untuk pesulap itu.
Ada jawaban yang pasti dari seorang Master Deddy Corbuzier. Ya. Saya pernah baca bukunya. Buku Master Deddy ada beberapa lah di rumah. Beliau bilang itu semua bisa terjadi karena bukan faktor luar tapi internal, yaitu pesulapnya sendiri nggak menghargai dunia sulap itu sendiri. Kalau dia udah nggak menghargai, artinya dia nggak total, nggak mencintai dan sebagainya. Itu sumber dari semuanya. Jadi kalau misalnya dia total, ya insya Allah bagus juga semuanya. Karena gini loh ya, seperti saya bilang di awal tadi, sulap itu mempersembahkan sesuatu pengalaman yang nggak kita dapetin di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Dan di situ sangat-sangat langka berarti kan, sangat langka pengalaman itu bisa terjadi kan, nggak mungkin bisa terjadi di kehidupan nyata lah. Contoh ya, Bang. di kehidupan nyata mana ada orang bisa terbang gitu. Ya. Di dunia sulap ada, ya dan sebagainya lah. Banyak contoh-contoh aneh ketika ketika sulap-sulap beranggapan hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak diperbincangkan. Itu acara lain loh. Iya. Enggak, bukan maksudnya hal-hal yang tidak logik secara pandangan kaum awam kan. Itu berarti memang hal-hal itu yang memang sulit. Tapi ini ngomong-ngomong nih Bang. Kan salah satu master Indonesia, masternya kan Deddy Corbuzier tadi kan udah hijrah nih. Maksudnya tidak lagi berkecimpung di dunia sulap, tapi di beberapa orang lain, tapi khususnya di Indonesia kan sampai ada yang go internasional. Contohnya kayak Mas Demian. Pak Dem ya. Panggilan akrabnya Pak Dem. Pak Demian. Kemudian itu yang kayak hantu-hantu tuh Bang. Riana. Itu kan udah go internasional tuh Bang. Tapi ini pernah dibahas sih di acara podcastnya Om Deddy waktu ketika ngobrol dengan Mas Demian bahwa nggak ada gunanya buat Indonesia. Nggak ada gunanya untuk Indonesia. Iya, nggak ada gunanya Bang. Itu mereka mau sesukses apapun di internasional, terkenal apapun di internasional, tapi ketika balik ke Indonesia masih sama. Gitu Bang. Itu mungkin karena gimana respon masyarakat kali ya. Karena kalau di Eropa, di Amerika dan lain-lain itu sulap itu sejajar dengan entertainment lainnya. Iya. Kenapa bisa gitu? Karena mereka sangat-sangat maju dunia sulapnya. Bahkan Indonesia jujur aja dulu sempat ketinggalan jauh lah dibanding mereka, sekitar 10 tahun kali ya ketinggalannya. Ya, jadi bermula semuanya dari kualitas sulapnya sendiri. Akhirnya itu yang menentukan respon dari masyarakat. Itu. Jadi ya harapan saya sih pesulap-pesulapnya bisa total lah, benar-benar mencintai dunianya supaya semua kebaikan bisa didapat lah. Benar-benar konsisten dalam satu bidang itu. Ngomong-ngomong Master Deddy, nggak mau nanya saya kiblat pesulap saya? Ya itu boleh tuh. Mau? Iya mau. Berani berapa? Aduh berapa nih? Ya. Enggak. Ya. Gratis. Nah, siapa nih kira-kira kiblatnya seorang Andri Gestavero? Waktu zaman saya kecil dulu, saya sangat tertarik dengan Deddy Corbuzier salah satunya. Iya. Beliau itu bapak dunia sulap modern. Jadi banyak sekali jasa-jasanya di dunia sulap Indonesia terutama. Udah segala inovasinya dan sebagainya, ide-ide kreatifnya gila tuh. Bahkan The Master kan itu mahakarya lah, bisa dibilang mahakarya dari beliau dan lain-lain dan rekan-rekannya. Di mana di situ kan sebenarnya titik puncaknya penggemar sulap tuh banyak sekali itu di acara The Master. Di acaranya The Master yang kompetisi itu Bang. Jadi gitu. Kalau luar negeri, jadi gini ya, saya tuh apa-apa selalu berkiblat atau mengidolakan
orang terbaik di bidangnya. Jadi kalau misalnya Deddy Corbuzier tuh untuk kalian tahu ya, Siapa sih yang nggak kenal gitu? pernah 2 kali berturut-turut dinobatkan sebagai mentalis terbaik di dunia. Di dunia. Di akhirat belum. Baru di dunia. Lagi on the way itu. Sebentar. Semuanya lah kita. Iya, semuanya nanti akan ke sana. Ngomong-ngomong, maghrib kapan ya? Mau sholat saya jadinya. Satu. Yang kedua, David Copperfield, Raja Ilusi. Dia bisa meramu sulap yang sederhana jadi luar biasa. Itu kehebatan beliau, David Copperfield itu. Masih hidup sampai sekarang itu. David Copperfield, gila lah pokoknya. Sangat-sangat indah. Dia menggabungkan semua seni. Ada dance-nya juga, ada teatrikal dan sebagainya. Ya itulah kiblat-kiblat saya semua. Dan banyak sih pesulap Indonesia juga kiblatnya ke situ. Karena emang mereka terbaik, mereka yang terhebat. Dan gini bang, ini yang si Kim temukan nih, bahwa kan pertama kali Deddy Corbuzier muncul itu dengan karakter yang memang unik dan aneh dan baru untuk pada saat itu. Seberapa penting sih membangun karakter atau citra diri untuk seorang pesulap? Wah, berat nih pertanyaannya. Iya. Sebenarnya ini kita bukan ngomongin dunia sulap aja sih, dunia entertainment lainnya pun pentingnya namanya karakter kan? Ya. Jadi emang harus punya karakter yang kuat sih untuk membedakan dia dan orang lain. Jadi itu yang bikin gampang dikenal sama orang lain juga kan. Tapi jujur aja ya, saya juga eksperimen dari zaman dulu sampai sekarang. Manggung sekitar 2007 ya awalnya tadi. Eksperimen tuh terus tentang karakter. Dan ya berkembang terus ya. Bang Andri, ini topinya. Oh, topi. Itu salah satu karakter Abang Andri tersendiri nggak? Topinya ini. Jujur, udah ada yang pakai duluan. Oh. Raja juga, raja di bidangnya. Raja Bima. Bukan. Oh, bukan ya. Detektif, raja detektif, Sherlock Holmes. Oh. Dia pesulap juga atau gimana? Detektif. Dia itu karena saya mengidolakan raja-raja ya makanya. Oh iya. Ya harapan saya sih bisa sejenius beliau lah. Seperti Pasti itu. ini nih udah yakin. Kalau untuk teman-teman yang belum mengetahui Bang Andri Gustavero, ya jadi Bang Andri ini salah satu pesulap yang memang sering kita perform, kita dijadikan audiennya memang cukup wow penampilan atau performnya. Tadi kan kita udah berbicara tentang masalah dunia sulap nih Kak. Jadi orang-orang juga mulai bertanya nih, siapa sih Kak Andri Gustavero itu? Supaya langsung aja kita membuktikannya, kita langsung aja tes pada kesempatan kali ini. Baik. Silakan Bang. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, boleh. Kayak undangan. Undangan nikah. Saya ambil ransel saya dulu. Ransel. Iya. Baik, langsung saja kita saksikan perform dari Abang Andi Gustavero. Ya, silakan Bang. Waktu dan tempatnya. Berasa di undangan. Iya. Jadi gini, ini harus digulung dulu biar kalian nggak curiga ada alat atau bagaimana ya. Iya. Nah, jadi kita akan mainin sulapnya tuh dengan ini. Ada satu benda di sini, namanya apa, Kim? Rubak. Rubak. Rubik aja salah, apalagi rubak. Iya. Rubik. Rubik itu nama merek sebenarnya. Ini nama sebenarnya cube. Jadi gini ya. Kita akan menggabungkan dunia cube yang rumit dan keajaiban sulap. Jadi seperti itu ceritanya. Kim. Ya. Saya mau tanya. Tahu nggak berapa jumlah variasi acakan warna yang bisa terjadi di cube yang berdimensi 3x3x3 ini? Berapa jumlah variasi acakan warnanya? Ini random aja ya Bang. Tebak-tebakan. Ya. 15. Dikit amat Pak. Dulu saya sempat mikir ada miliaran kombinasi acakan warna, tapi ternyata salah. Yang benar itu 43 kuintiliun. Berapa tuh? 43 kuintiliun itu 5 digit di atas triliun. Oh. Jadi bisa dibayangin, nanti kalau nggak percaya bisa googling kok. Iya. Udah lanjut. Nah, jadi gitu. Jadi saya jelasin dikit ya tentang kombinasi acakan warnanya. Jadi acakan warna ini berbeda dengan ini, Kim. Ya.
ini berbeda dengan ini dan seterusnya. Iya kan? Dan jadi kalau misalnya diacak secara random atau secara hancur kayak gini, kalau udah selesai ini adalah satu di antara 43 kuintilion variasi acakan warna yang bisa terjadi. Gitu. Dan tahu nggak pesulap punya cara yang beda untuk menyelesaikannya. Caranya adalah seperti ini. Gimana? Nggak perlu ditutupin, nggak perlu dilihat, nggak perlu disentuh. Jadi caranya tinggal dimasukin aja ke paper bag seperti itu. Udah gitu, Ya, dijentikin. Dengan begitu dia solve atau selesai lah. Percaya nggak? Selesai. Masa bang? Iya. Amazing. 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 Gimana bisa tuh bang? Hah? Kamu nggak curiga? Enggak tahu. Jadi gini, banyak orang mikir kalau saya pakai 2 cube, jadi yang teracak itu ada di sini. Bisa jadi, Bisa jadi, sempat kepikiran. Iya. Tapi nggak juga sebenarnya. Ini kosong di sini. Saya buktiin ke kamu ya. Saya liatin untuk kamu dan viewers kalau ini kosongnya. Nah, kosong Cek. kan? Iya kan abang sendiri yang lihat gimana bisa. Enggak, beneran ini kosong. Oh, kosong. Kenapa? Dipegang? Iya. Kamu aja yang periksa. Kosong enggak. Memang enggak ada. Real. Liatin dalamnya juga. Wis. Nah, sekarang gini. Sekarang gini ya. Kosong. Kosong. Memang kosong. Sekarang gini. Sebenarnya kalau boleh jujur tadi itu kurang bagus sebenarnya, karena apa? Tahu nggak? Karena saya ngacak. Sekarang gimana kalau misalnya kamu yang ngacak? Ya. Silakan ya. Bisa aja sih abang tadi. Iya. Coba. Sekarang bebas ya, Cak. Kayak Ini cepetan. acak bebas ya bang ya? Iya, cepetan durasi. Ya oke. Mantap. Ya, hancur sehancur-hancurnya lah. Iya. Udah agak banyak biar agak banyak acakannya, move-nya. Wah, ini pasti nih. Nggak bakal bisa. Gitu. Ini kayaknya Oke. agak-agak heckler deh. Heckler tahu nggak apa? Nggak tahu. Berarti saya nggak sendirian. Nggak tahu juga. Lihat. Oke. Ini diacak sama Kim. Acak real nih. Kita ulangin. Caranya sama kayak tadi. Tinggal dimasukin aja ke sini. Ya. Cube-nya. Udah dimasukin, tinggal dijentikin. Dengan begitu dia solve lagi. Tahu nggak kenapa bisa solve walaupun kamu yang ngacak? Iya. Karena kali ini saya pakai 2 cube dan cube yang kamu acak tadi ada di sini. Enggak, bercanda. Gagal mani. Iya. Ini yang kamu acak kita tutup seperti itu Oke. biar saya nggak nyontek ke 6 sisinya, ada 6 sisi itu kan. Sekarang gini, tadi bercanda lah. Oke. Tadi bukan sepenuhnya upgrade karena kan masih selesainya dalam paper bag kan. Nah, sekarang beda. Betul. Sekarang beda. Lihat ya. Sekarang saya bikin seril mungkin. Oke. Tapi sebelumnya dilihat dulu Kim dan viewers, acak ya ke 6 Acak. sisinya, betul ya? Oke, acak. Masih acak? Acak. Nah, lihat. Saya giniin aja. Wow. Tapi belum. Kalau tadi kan endingnya solve terus-terusan kan ya. Bosen kali ya. Oke, kita bener-bener upgrade ke level yang tinggi sekarang. Ya, Jadi- ini very high in the sky ya. Iya, your goddamn right. Wes. Jadi kalau tadi kan sekarang kita buktikan ya. Kalau tadi dibikin solve terus bosen kali ya. Sekarang Ya. saya akan lakukan sesuatu yang beda, tapi sebelumnya diacak dulu seperti ini cube-nya. Ini cube yang saya acak. Acak. Betul? Ngacak. Ini cube yang saya acak. Heeh. Dan situ cube yang kamu acak kan? Ya, saya acak nih, Bang. Tapi bukan sembarang ngacak loh sebenarnya saya sekarang ya. Atau tambah lagi satu. Acak bukan sembarang acak. Iya, karena yang saya lakukan ini bukan sembarang acak beneran. Karena yang saya lakukan adalah saya menyesuaikan acakan cube saya dengan acakan cube kamu tadi. Mungkin nggak? Serius, Bang? Serius? Nggak Bang? mungkin karena memang beda dan banyak. Betul sekali. Pintar kamu ya, besok ulangan. Iya. Karena kemungkinannya itu 1/43 kuintilion, sangat-sangat sedikit kan ya, kemungkinan untuk bisa berhasilnya kan. Tapi kita buktikan. Saya beneran loh, ini sama persis loh acakan kita. Serius, Karena Bang? gini. Ini saya buka ya. Walaupun belum azan maghrib saya buka ya. Iya. Bismillah. Kita buktikan ya. Lihat sisi pertamanya. Oke. Kalau kita misalnya lihat dari sisi pertamanya, sisi ini. Mana? Ini. Oke. Lihat.
bisa sama persis. Sama persis dia. Acakan warnanya orange di sini, kuning, putih. Betul? Betul, sama tuh. Tapi mungkin cuma satu sisi. Kalau satu sisi mungkin kebetulan. Oke, kita cek sisi kedua. Oh, di sini juga sama persis. Biru di sini. Itu juga dengan sisi ketiga. Lihat masih baik. sama. Keempat juga gitu. Kelima dan keenam bisa sama. Amazing. Kemungkinannya cuma 1:43 kuintillion. Woi, ini asli nih. Jin. Pakai jin. Harus ada lanjutannya, ntar kontroversi. Iya. Pakai jeans. Jin celana. Kok bisa bang? Bisa. Karena latihannya lama, sekitar 550 tahun saya latihan. Waktu zaman dinosaurus belum punah. Jadi kan udah panjang lebar ya tentang dunia saya tadi, dunia sulap. Nah sekarang saya kasih kesimpulannya, silakan kasih kesimpulannya bagaimana? Gimana? Kesimpulannya bahwa magic tidak ada hubungannya dengan jin. Jin celana maksudnya. Kalau bisa saya tambahin ya gini ya. Kesimpulannya bang. Sebenarnya segala kontroversi di luar sana yang bilang sulap itu pakai jin lah, bahkan ada juga yang bilang pembohongan publik dan sebagainya. Gitu kan. Sebenarnya udah dijawab sejak Harry Houdini, raja eskapologis itu masih hidup. Quotes-nya beliau ada terkenal sampai sekarang, katanya magician is an actor pretending to be a magician. Seperti itu. Silakan diterjemahin. Artinya apa? Itulah pokoknya. Nanti ada di bawahnya. Jadi pesulap adalah aktor yang pura-pura sebagai pesulap. Seperti itu. Dan kalau kata Marco Tempest bilangnya magic is the theater. Every trick is a story. Jadi sulap itu ibarat teater dan triknya tuh kayak cerita. Jadi lengkap tuh, ada teaternya, ada apalagi tadi ceritanya, ada aktor ya kan. Jadi seni acting. Jadi kalau misalnya lihat Superman, jadi ada orang yang bilang ini pembohongan publik dan sebagainya kan ya. Kalau mereka bilang kayak gitu, kenapa mereka nggak mencap film-film kayak Superman dan lain-lain itu pembohongan publik juga? Yang karena bisa apa? terbang. Iya, mana ada manusia bisa terbang kayak gitu kan. Iya, betul, tapi kan penonton menikmati itu sebagai sajian entertainment. Dia nggak mikirin itu, dia yang penting itu terhibur. Ya kan, dunia fiksi, dunia acting. Itulah juga yang kami lakukan. Kami lakukan acting. Seolah-olah bisa baca pikiran dan sebagainya. Jadi ilmu teater juga. Jadi tapi tanpa proses editing kayak pakai green screen. Dan sebagainya yang harus di panggung. Enggak, kalau magician bisa di mana aja. Seperti itu. Jadi keren. Salah satu bidang ilmu acting juga. Seperti itu. Jadi sama halnya. Ini durasi udah hampir habis. Iya, hampir habis. Langsung saja untuk penutup penampilan terakhirnya, Bang. Kok saya sekali aja itu. Aduh. Sekali lagi lah, Bang. Oke. Ayo kita percepat aja dah. Oke. Jadi supaya fair beginin dulu. Ya. Nah, udah gitu nih Kim. Ya. Saya punya satu kartu nih. Oke. Mana kamera? Ini itu. Ya. Diginin Kim. Oke. Dijepit Kim. Jepit. Ya, udah gitu. Masih ingat nggak kartu apa di situ? Ini yang abang buka tadi ya. Queen Scope. Yakin Queen Scope? Yakin gak yakin sih. Nanti kita buktikan. Yang pasti di sini apa? J Scope. J Scope. Lihat baik-baik. Saya percepat aja ya. Saya simpan di atas. Ya. Di atas. Yang bawah saya ambil. Ya. Berarti yang bawah apa tadi? Queen Scope. Betul sekali. Ya. Nah, sekarang ini saya ambil nggak apa-apa ya? Ya. Ya jelas nggak apa-apa kan kartu saya bukan kartu kamu kan. Jadi itu masih ingat nggak kartu apa? Sombong amat lu Bang ya. Ini Jack Scope. Karena ini queen-nya di sini. Ya. Lihat baik-baik mana queen mana Jack. Ya. Kim, saya giniin Kim. Ya. Mana viewers juga ikutin ya. Ya. Ayo, mana Jack mana queen? Ayo. Mana Jack mana Queen ya? Ih. Jack yang di bawah, Queen yang di atas nih. Yakin? Yakin gak yakin gimana? Tapi kali ini yakin lah. Tapi gini ya, lihat, saya nggak akan panjang lebar lagi, saya gini aja. Saya nggak sentuh lagi kartunya, saya cuma lakukan seperti ini.
Dengan begitu jawaban kamu salah. Di atas apa tadi? Di atas Queen, di bawah Jack. Salah, bukan Queen di atas. Mau tahu jawaban yang benar? Apa bang? Putar aja tangan. Ini putar. Iya, putar aja. Wah, ini gimana tadi tuh bang? Nah, gimana baiknya aja deh. Oh. Berhasil berubah di tangan kamu? Ya, Kalau berhasil berarti saatnya saya untuk bilang. Jangan punya pesulap. Mau kayak sembrono kayak gitu. Jadi gitu. Oke. Jadi itulah perform saya supaya ya kalian lebih, semoga aja bisa mencintai dunia sulap ya. Oke. Ini real guys. Ya, makasih Oh, bang. iya, Terima kasih juga untuk kehadirannya. Terima kasih untuk meluangkan waktu pada sore hari ini. Semoga sukses untuk Amin. karirnya, Makasih, sukses makasih. untuk semua kegiatannya. Semoga Dan sukses selalu. Saya boleh kasih pesan satu ke viewers? Bisa. Sekali-sekali main ke channel saya juga ya. Oke. Jangan lupa nanti kita taruh link deskripsi di bawah. Gitu? Nggak perlu. Enggak perlu. Saya udah tulisin namanya di sini. Oke. Ada namanya. Oke. Di sini. Saya udah tulisin Mana-mana? di selembar kartu saya. Coba kameranya mana yang ini? Yang ini. Bisa kelihatan? Oke. Namanya? Nggak kelihatan? Ada nggak? Kim Nggak ada, tulisin? nggak ada, Nggak ada. Serius? Enggak ada, Bang. Nggak ada ya? Heeh. Udah, kayak gitu gini aja. Mungkin harus di Kocok. gini. Oi. Jadi inilah namanya. Oke. Itu ya. Langsung saja. Bima Magic Time. Oke, Bongkar Family langsung saja dicek channel Abang. Bima Kalau hilaf silakan. Ya. Enggak. Oke, terima kasih Ya, buat kesempatannya. Sama-sama. Makasih juga udah dikasih kesempatan. Ya, terima kasih Bang. Jadi buat Bongkar Family sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di komen sebanyak-banyak mungkin jika ada yang memang ingin di komen. Nah, Komen amin ya. amin. Dan sebarin gitu. Dan sebarin. Nah, terima kasih kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. yang ada igir bintang baru aja 打牙，的露露是抵达的啥呀？对我的呀，用否抵达马上了。